ibadah UNGAS dan WBI, hari Selasa tanggal 14 April 2020 diliburkan. Untuk ibadah 20 Plus Gathering, hari Rabu tanggal 15 April 2020 diliburkan. Dan ibadah Youth Ready War, hari Sabtu tanggal 18 April 2020 diliburkan. Hai Kia. Hai Mike. Bro, udah tahu belum peraturan yang baru dari pemerintah? Apa tuh peraturan yang baru? Jadi, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk seluruh warga memakai masker. Wajib menggunakan masker apabila berpergian keluar rumah. Oh, udah wajib ya sekarang. Kalau gitu, lu ada video tutorialnya nggak? Ada. Kemarin Jason buat video tutorial tentang masker. Pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 dan hari Minggu tanggal 5 April 2020 telah dilakukan pembagian makan siang bagi ojek online, tukang becak, tukang sampah, dan masyarakat sekitar. Melalui dana bantuan pandemi COVID-19, GBI Rayon 17 telah berhasil mengumpulkan alat-alat medis dengan rincian sebagai berikut: 450 buah APD, 500 buah pelindung wajah, 1.500 buah masker medis, dan 300 buah masker N95. Semua alat-alat medis ini mencapai nilai rupiah sebesar Rp75.800.000. Semua ini akan disalurkan ke rumah sakit di Bandar Lampung dan kota-kota sekitarnya awal minggu depan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang telah mendukung gerakan ini. Dan kami masih akan terus bergerak untuk menyalurkan alat-alat medis ke rumah sakit dan menyalurkan makanan-makanan bagi mereka yang membutuhkan. Bagi saudara yang rindu untuk mendukung gerakan ini, bisa menyalurkannya melalui rekening bank berikut ini. Atau jika ingin memberi dalam bentuk barang, dapat dikirim ke GBI Malahayati. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, pelayanan, atau dukungan doa, dapat menghubungi call center berikut ini. Oh iya, lu tau nggak sih cara untuk menghitung jarak social distancing itu gimana? Oh, untuk menghitung jarak social distancing, ini caranya. Dihimbau kepada jemaat untuk mengikuti sosial media GBI Rayon 17 Lampung dan mensubscribe channel YouTube GBI Rayon 17 Lampung serta mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga jemaat dapat mengetahui apabila GBI Rayon 17 Lampung mengupload video terbaru serta mengunduh mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna Apple. Sekarang, waktunya kita untuk mengikuti ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus sudah mati, tapi hari ini dia bangkit buat setiap kita. Dan biarlah kuasa kebangkitan itu terus ada bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami, tapi hari ini Engkau bangkit buat setiap kami. Dan kami percaya kuasa itu ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan, kuasa itu terus menyertai langkah-langkah kaki kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami hari ini. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Katakan sebab kau layak. Sebab kau layak terima pujian, hanya Dia yang layak. Sebab kau layak, hanya Yesus yang layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau hadir Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau ada bagi kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang melihat dan mendengar Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, yang terlibat di dalam ibadah ini Bapa Tuhan. Kami memberkati setiap umat-Mu Tuhan, umat yang mengenal akan Engkau Tuhan, umat yang tidak tergoncangkan Tuhan, umat yang melekat akan Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, buat melekat kami Tuhan, buat terhubung kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh Tuhan memaknai Tuhan kebangkitan-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan di rumah umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada Tuhan, shalom itu tinggal di dalam nama Yesus. Kerajaan itu termanifestasi Bapa Tuhan. Penyediaan-penyediaan yang dari Engkau berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan yang keluar Tuhan, perkataan yang membangkitkan, menghidupkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat umat-Mu Tuhan bermultiplikasi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami minta Tuhan pelayanan malaikat-Mu Tuhan untuk melayani setiap umat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak pernah berkekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Diluputkan Tuhan, ada Gosen atas umat-Mu Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, bangsa yang mengenal akan Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jayalah Indonesia, diberkatilah ekonomi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, oh ada percepatan Tuhan untuk berhenti Tuhan pandemi Corona Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta percepatan untuk berhenti di Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga setiap mata melihat Tuhan akan kebangkitan akan Engkau Tuhan. Maut tidak lagi berkuasa atas Indonesia. Sakit penyakit tidak lagi berkuasa atas Indonesia. Salam itu, damai sejahtera itu Tuhan berkuasa atas Indonesia. Indonesia menyembah-Mu Tuhan. Indonesia memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Sejahteralah Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami juga mau dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Perkataan yang disampaikan Tuhan. Perkataan yang membangkitkan, menyembuhkan, menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika firman-Mu disampaikan Bapa di dalam nama Yesus, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang berbicara Tuhan, biar hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya Yesus bangkit buat setiap kita. Dan kuasa kebangkitannya itu terus mengalir buat kita semua. Haleluya.
Sungguh kami bangga punya Engkau ya Tuhan. Engkau Bapa yang terhebat dalam hidup kami. Bahkan Engkau Bapa yang setia buat setiap kami. Kami tahu hari-hari ini kami tidak pernah berjalan sendiri. Karena kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Sebab Engkau Allah Immanuel. Allah yang terus menyertai kami. Allah yang terus peduli dalam hidup kami. Terima kasih Abba. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat suaramu bersama umat Tuhan. Bapa, Kau setia. Katakan, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya mau mengucapkan kepada jemaat, selamat hari Minggu Paskah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelum nanti kita akan melanjutkan dalam firman Tuhan, saudara, kalau saudara belum subscribe dengan channel ini, dan kalau saudara rindu untuk diberkati oleh firman Tuhan, silakan subscribe dan hit bell button yang ada di bawah, supaya setiap kali kita meluncing satu rekaman yang baru, saudara akan didapatkan atau diberikan notifikasi, saudara. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memberikan kepada kita semua kekuatan, penghiburan melalui firman-Nya. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita mulai berdoa di dalam nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh merayakan bersama-sama hari kebangkitan Engkau dari kubur, Tuhan. Oleh karena Engkau bangkit, maka ada harapan bagi kami. Oleh karena Engkau bangkit, maka masih ada mujizat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kemenangan yang Tuhan berikan, untuk kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Engkau urapi, Engkau berbicara, teguhkan yang lemah, kuatkan yang goyah. Dan hamba-Mu berdoa bahkan sembuhkan yang sakit dan hiburkan yang susah. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, percayakan firman-Mu kepadaku agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari Minggu ini kita sedang merayakan Minggu Paskah, atau yang sering disebut oleh orang sebagai Resurrection Sunday. Artinya adalah Minggu Kebangkitan. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Saudara, Yesus memang bukan orang pertama yang bangkit dari kematian. Bahkan Alkitab mencatat ada orang-orang lain yang pernah mengalami mujizat kebangkitan dari kematian. Salah satunya adalah Lazarus. Tetapi saya mau katakan kepada saudara pada hari ini bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bangkit untuk selama-lamanya. Dia hidup untuk selama-lamanya. Yang lain mungkin pernah mengalami mujizat kebangkitan, tetapi kemudian mereka mati lagi, saudara. Tetapi Yesus Kristus, dia bangkit sekali dan hidup untuk selama-lamanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan ketika Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari dia berjalan bersama dengan murid-muridnya. Dia banyak mengajarkan murid-muridnya. Dan setelah itu dia terangkat naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai hari ini dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, kebangkitan Yesus ini memberikan pengharapan bagi kita. Bahwa di saat di mana saudara dan saya sedang takut, di mana saudara dan saya hari-hari ini mungkin sedang membutuhkan pertolongan dan mujizat, kita bisa dengan yakin dan percaya berseru kepada Tuhan Yesus. Sebab dia hidup, penolong kita, dia hidup. Dan karena dia hidup, maka kita dapat berseru, kita dapat berdoa, kita dapat meminta kepada dia, dan dia akan segera datang untuk menolong kita. Alkitab mencatat saudara bahwa selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di bumi ini, setiap kali dia bertemu dengan orang sakit, bertemu dengan orang yang susah, bertemu dengan orang yang memerlukan pertolongan, hatinya selalu tergerak dengan belas kasihan.
Dan setiap kali hatinya tergerak dengan belas kasihan, ketika dia melihat orang sakit, maka dia jamah orang sakit itu dan orang sakit itu sembuh. Ketika dia melihat orang yang kerasukan setan, maka dia lepaskan orang itu dari ikatannya. Ketika dia melihat ada seorang ibu, seorang janda yang menangis karena anaknya satu-satunya mati, saudara. Dan karena hatinya tergerak dengan belas kasihan, dia datang, dia sentuh anak itu dan dia bangkitkan anak itu dari kematian. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang membutuhkan pertolongan diberikan pertolongan karena Tuhan kita tergerak hatinya dengan belas kasihan. Dan kalau sampai hari ini dia masih hidup, penolong kita masih hidup, hatinya masih tergerak dengan belas kasihan. Oleh sebab itu saya percaya, keadaan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mungkin di tengah-tengah kita ada orang-orang yang sedang takut. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini mungkin sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan susah, sedang membutuhkan pertolongan, apapun kebutuhan saudara. Hari ini karena Yesus bangkit, kita bisa dengan yakin berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia, minta pertolongannya. Maka Dia akan bergerak, hatinya akan tergerak dengan belas kasihan, dan Dia akan datang untuk menolong saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hari ini saya akan menyampaikan pesan Paskah khusus bagi kita semua. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya? Sebuah pesan mengenai Minggu Kebangkitan, The Resurrection Sunday. Saya mau bacakan firman Tuhan dari kitab Markus 16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perikopnya berjudul Kebangkitan Yesus. Di sana dikatakan begini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Dan lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan, maka pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar setelah matahari mulai muncul, saudara, dikatakan beberapa orang wanita datang ke kubur Yesus untuk meminyaki dan merempah-rempahi tubuh Yesus. Saudara, untuk bisa mengerti apa yang sedang terjadi dan latar belakangnya, maka saudara perlu mengerti apa yang telah terjadi hari-hari sebelumnya. Nah saudara, pada minggu itu mereka sedang datang, ada banyak orang yang datang ke Yerusalem karena mereka mau merayakan Paskah di Yerusalem. Pada minggu itu juga saudara, murid-murid Yesus bersama dengan Tuhan Yesus datang dari Galilea ke Yerusalem untuk dapat merayakan Paskah di Yerusalem. Di situ mereka mau melakukan perjamuan Paskah bersama. Dan 3 hari sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan, maka mereka duduk bersama-sama, lalu kemudian mereka makan perjamuan Paskah bersama-sama. Dalam suasana yang begitu dekat, hangat, dan mengharukan, saudara.
Dan pada malam hari itu mereka memuji-muji, menyanyikan pujian, berdoa. Tapi malam itu tiba-tiba berubah menjadi satu malam yang sangat menakutkan. Karena seperti kita ketahui semuanya pada malam hari itu ketika mereka pergi ke Taman Getsemani, di mana Tuhan pada waktu itu berdoa memohon kepada Bapa di sorga agar cawan ini bisa dilalui daripadanya. Maka pada waktu itu saudara, Alkitab mencatat para penjaga-penjaga, orang-orang datang untuk menangkap Yesus. Dan di situ ada Yudas. Dan malam hari itu Tuhan Yesus ditangkap, dibawa untuk diadili oleh imam besar dengan kelompok Sanhedrin. Dan pagi-pagi buta mereka adili Tuhan Yesus di situ. Kondisi begitu mencekam karena murid-murid sudah lari menyelamatkan diri mereka. Dan pada pagi hari itu mereka putuskan untuk membawa Tuhan Yesus menghadap kepada gubernur, seorang Romawi yang bernama Pontius Pilatus. Dan mereka memaksa Pontius Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Meskipun Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan sedikit pun pada Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu itu Pontius Pilatus tidak memiliki kekuatan untuk menolak permintaan mereka. Sehingga akhirnya dia memberikan perintah untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus disalibkan sekitar jam 9 pagi. Dan pada waktu jam 12 siang, langit itu menjadi gelap. Dan pada jam 3 sore, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan saat itu mereka turunkan tubuhnya, mereka balut dengan kain dan dikuburkan di sebuah kubur kosong milik Yusuf dari Arimatea. Dan setelah lewat 3 hari, di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi, di tengah-tengah di mana kondisi begitu mencekam, maka para wanita ini datang ke kubur itu. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat bahwa ternyata kubur itu sudah terbuka. Batu besar yang menutup kubur itu sudah terguling. Dan mereka masuk ke dalam kubur itu lalu mereka melihat ada seorang muda. Dalam nats yang lain, dalam kitab Injil yang lain dikatakan itu adalah malaikat. Dan ketika mereka melihat malaikat itu memberikan perintah, memberikan arahan dan petunjuk kepada wanita-wanita ini. Dan ada 2 perintah atau 2 arahan yang sangat penting yang diberikan kepada wanita ini. Dan hari ini juga saya percaya pesan yang sama di hari kebangkitan Yesus. Pesan ini juga untuk saudara dan saya. Yang pertama malaikat itu katakan, jangan takut. Jangan takut. Ia telah bangkit. Ia tidak ada lagi di sini. Penolongmu bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Dan saudara, ketika mereka mendengar kata-kata jangan takut, saya percaya saat itu mereka dikuatkan. Tahukah saudara bahwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus, kata jangan takut ini seringkali diucapkan. Bahkan kalau saudara memakai Alkitab bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, dan kemudian mencoba untuk mencari berapa kali kata jangan takut itu keluar di dalam 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya menemukan kata jangan takut itu muncul 21 kali. Dan dari 21 kali kata jangan takut itu muncul, bisa dikategorikan menjadi 6 kelompok. Kata jangan takut itu keluar ketika malaikat Tuhan menampakkan diri, atau kadang-kadang Tuhan sendiri yang berbicara tentang rencana-rencana Allah ke depan.
Karena rencananya terlalu besar, maka Tuhan katakan kepada orang yang dia ajak bicara, jangan takut. Tapi kelompok yang kedua adalah ketika orang sedang menghadapi bahaya. Ketika murid-murid ada di dalam perahu dan perahu mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar karena angin sakal yang besar. Pada saat itu Yesus datang berjalan di atas air dan berkata, jangan takut. Aku ini. Kelompok yang ketiga, kata jangan takut itu diucapkan oleh Tuhan untuk supaya saudara dan saya mengerti bahwa Dia Allah yang menyediakan. Setiap kali kita butuh berkat, kita butuh penyediaan Tuhan, Dia sanggup menyediakan bagi kita. Oleh sebab itu kata itu keluar lagi, jangan takut. Yang ketiga, kata jangan takut ini keluar ketika murid-muridnya ada di atas gunung yang tinggi dan pada waktu itu Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Dia dimuliakan di atas gunung itu dan sementara Petrus, Yohanes dan Yakobus berkata-kata, tiba-tiba ada awan yang turun dan kemudian ada suara yang berkata, inilah anakku, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan pada waktu itu, sementara mereka sedang tercengang, Yesus datang kepada mereka dan berkata, jangan takut. Kelompok yang berikutnya bisa dikelompokkan ketika kalimat jangan takut ini keluar ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang atau menolong seseorang. Seringkali ketika Tuhan Yesus ketemu dengan orang yang sakit, Dia selalu berkata, jangan takut, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika Tuhan Yesus mendengar permohonan seseorang yang minta tolong, seringkali Dia katakan, jangan takut. Jangan takut. Dan hari ini, kalau engkau butuh pertolongan Tuhan, engkau membutuhkan kesembuhan yang daripada Tuhan, Tuhan sedang berkata kepada kita, jangan takut. Dan yang terakhir, kata jangan takut ini muncul di hari kebangkitan. Ketika para wanita ini masuk ke dalam kubur kosong itu, di situ malaikat Tuhan katakan jangan takut. Dari 21 kali kata jangan takut ini keluar di dalam 6 kategori itu, maka kategori yang terbanyak yang sering kali diucapkan kata jangan takut ini adalah ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sakit dan orang yang memerlukan pertolongan. Itu sebabnya saya percaya firman ini adalah untuk kita. Hari-hari ini Tuhan sedang berkata kepada kita jangan takut. Dan khususnya di hari kebangkitan ini Dia mau katakan jangan takut. Sebab penolongmu itu hidup dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Kalau dulu Dia pernah menolong orang, hatinya tergerak dengan belas kasihan, maka hari ini pun penolong yang sama masih tergerak dengan belas kasihan. Dia masih sanggup untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Apapun keadaannya, berseru kepada Dia. Dia sanggup untuk menolong kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, dan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hari-hari ini fokus di dalam doa. Banyak berseru kepada Tuhan. Tidak perlu kita terlalu terjebak di dalam berita-berita buruk. Bahkan mungkin tidak perlu bagi saudara dan saya terjebak di dalam perdebatan yang sia-sia. Diskusi yang sia-sia, yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Tidak perlu, ini bukan waktunya lagi untuk kita berdebat yang menyebabkan perpecahan. Ini justru waktunya bagi kita untuk berseru kepada Tuhan. Merendahkan diri, bersehati, bersatu hati berseru kepada Tuhan. Supaya Tuhan melakukan mujizatnya kepada kita. Jangan lagi lihat
Dia dari golongan Paulus, dia dari golongan Apolos, dia dari golongan Kefas. Paulus bahkan berkata, siapakah Paulus? Siapakah Kefas? Siapakah Apolos? Kami bukan siapa-siapa, tetapi Dia yang memberikan pertumbuhan. Dia adalah batu karang yang teguh. Dia adalah fondasi, dasar dari iman kepercayaan kita. Oleh sebab itu mari fokus kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Dia. Sebab penolong kita, juru selamat kita hidup dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Yang kedua, pesan kedua yang penting yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada wanita-wanita ini adalah ketika dia katakan begini, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Perintah kedua yang diberikan oleh malaikat Tuhan ini adalah supaya para wanita ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, mereka kembali kepada murid-murid yang laki-laki itu, kepada Petrus dan teman-temannya, dan menyampaikan pesan kepada mereka bahwa Tuhan telah mendahului mereka untuk pergi ke Galilea dan mereka akan menemui Yesus di Galilea. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keadaan dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, sulit bagi kita untuk bisa membayangkan bahwa adegan-adegan cerita yang mungkin dulu hanya kita bisa lihat di dalam film-film fiksi tentang penyebaran virus yang begitu menular dan begitu mematikan, ini sedang terjadi hari-hari ini. Dan dampak dari virus ini ternyata saudara bukan hanya kepada kesehatan. Ini bahkan berdampak kepada kehidupan sosial antar manusia. Kita jadi gak nyaman untuk mendekat kepada orang lain, untuk menyentuh tangan seseorang. Kita gak bisa lagi melakukan hal-hal yang dekat, saudara gak bisa. Karena kita harus jaga jarak sekarang. Dan kemudian virus ini juga berdampak kepada psikis seseorang. Cara berpikir, pola pikir, ada banyak orang yang sampai mereka begitu stres, mereka begitu down, putus asa. Karena kondisi yang sedang terjadi saat ini. Karena mereka nggak tahu hal seperti ini bisa berjalan sampai berapa lama. Belum lagi kita berbicara dampaknya terhadap ekonomi. Dan mungkin saja bisa meluas sampai kepada politik, kita juga nggak tahu saudara. Tetapi saya mau katakan begini kepada saudara. Manusia mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi Tuhan tahu. Allah yang saudara dan saya sembah, Dia juga dikenal sebagai Allah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Artinya Dia ada di awal daripada segala penciptaan. Dan Dia akan ada di akhir daripada segala sesuatu. Dia ada sebelum coronavirus ada. Dan Dia akan ada setelah coronavirus berakhir. Dan saudara, mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Jalan hidup kita yang harus kita lewati seperti apa. Mungkin pikiran kita terbatas, nggak bisa memikirkan terlalu jauh. Mungkin yang bisa kita lakukan hanya hari demi hari demi hari. Tetapi saya mau katakan begini kepada saudara, Tuhan sudah melihat hari-hari di depan kita. Dia tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai saudara dan saya. Sebelum kita melewati jalan itu, Dia sudah lewati terlebih dahulu. Itu sebabnya Dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa Tuhan sudah mendahului kita berjalan di depan kita.
Apapun yang telah menjadi rancangan saudara, apapun yang menjadi kerinduan hatimu, apapun yang menjadi jalan hidupmu saudara. Saya mau katakan Tuhan sudah berjalan lebih dulu di depan kita dan Dia sedang menunggu kita di situ. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita semua, jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan. Percaya dan perkatakan firman ini setiap hari. Saya mau ngajak saudara, buka di dalam kitab Yeremia 29, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan biarlah kita setiap hari memperkatakan firman ini. Sebab firman ini berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Perkatakan firman ini. Setiap kali saudara takut akan masa depan, engkau khawatir tentang apa yang akan terjadi di depan, perkatakan firman ini. Dia tahu rancangan yang terbaik bagi kita. Perkatakan, perkatakan, perkatakan. Hari-hari ini kita perlu memperkatakan hal-hal yang baik. Kita perlu mengucapkan hal-hal yang baik. Kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Bukannya memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Bukan memperkatakan hal-hal yang menjatuhkan iman orang. Tapi mari bersama-sama kita perkatakan firman Tuhan. Saya akan tutup dengan firman ini. Dengan membaca dari Markus 16 ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara, saya percaya bahwa ayat ini hari-hari ini sedang digenapi. Sudah ada banyak nubuatan dari hamba-hamba Tuhan di dunia yang berkata bahwa gerakan Tuhan di akhir zaman adalah sebuah gerakan yang akan bergerak dari timur ke barat, saudara. Dan ini ditulis di dalam kitab Markus ini. Dan kalau ini pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, dikatakan setelah Tuhan bangkit dari kematian, maka melalui perantaraan murid-muridnya, Ia memberitakan kabar baik, berita keselamatan yang tidak bisa dibinasakan itu. Dari timur ke barat. Maka saya percaya firman yang sama itu sedang digenapi hari-hari ini. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara perhatikan atau tidak. Tetapi kalau saya perhatikan hari-hari ini, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang berkumpul dengan menggunakan media elektronik, dengan berbagai macam platform, pertemuan virtual, saudara. Bahkan mereka di dalam sel grup atau kelompok-kelompok kecil mereka, saudara. Mereka berkumpul bersama di dalam menggunakan platform virtual. Memuji, menyembah Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan, sharing firman. Belum pernah ada sepanjang sejarah manusia di mana orang-orang percaya bergerak bersama-sama seperti sekarang ini dengan menggunakan berbagai macam media platform, saudara. Belum ada. Karena kita sedang hidup di dalam sebuah zaman digital,
dengan berbagai macam platform yang bisa digunakan, berbagai macam media yang bisa digunakan untuk bersekutu bersama-sama. Dan hari-hari ini ada banyak doa, ada banyak pujian dan penyembahan, ada banyak seruan-seruan, bahkan ada banyak khotbah-khotbah dan firman Tuhan yang disampaikan melalui media elektronik. Dengan gelombang-gelombang yang gak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi itu bisa disampaikan dan sampai kepada rumah-rumah orang-orang percaya. Saya percaya bahwa firman ini sedang digaungkan. Kabar baik itu sedang disampaikan. Pujian dan penyembahan itu sedang dinaikkan. Dan atmosfer dunia ini sedang diubah karena yang melakukan bukan hanya dari Indonesia. Tapi dari berbagai belahan dunia sekarang orang-orang percaya. Semuanya sedang berseru, semuanya sedang berdoa, semuanya sedang menyampaikan kabar baik. Dan biarlah kabar baik ini bahwa penolong kita, juru selamat kita bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya. Kabar baik ini juga sampai ke tempat saudara. Sehingga dimanapun saudara berada, apapun keadaanmu, bagaimanapun kehidupanmu, saya mau katakan Tuhan Yesus sayang sama saudara. Dan dia adalah juru selamat, penolong kita. Kalau engkau membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat, membutuhkan damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan yang ada, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Sebab dia sanggup untuk memulihkan kita. Dia sanggup untuk menjawab doa kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Pesan pada Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan ini. Dan biarlah kiranya kami semua menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Bahwa di dalam Minggu Paskah ini Engkau berkata kepada kami, jangan takut. Sebab penolongmu hidup. Juru selamatmu itu bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus tergerak dengan belas kasihan untuk menolong banyak orang melakukan mujizat. Hari ini pun hati yang sama masih ada. Penolong yang sama masih hidup. Dan ketika kami berseru kepadamu, maka hatimu akan tergerak oleh belas kasihan dan engkau akan datang untuk menolong kami. Dan pesanmu yang kedua kepada kami umatmu ya Tuhan, bahwa engkau telah mendahului kami di hari-hari kami. Bahwa kami tidak perlu takut lagi sebab engkau mempunyai rancangan yang luar biasa bagi kami. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan apapun hari-hari yang akan kami lewati, engkau sudah ada terlebih dahulu di situ. Menantikan kami. Oleh sebab itu biarlah tanganmu yang kuat itu yang menopang kami ya Tuhan. Menuntun kami hari demi hari. Melindungi kami, menjagai kami. Lindungi umatmu dimanapun mereka berada. Pagari kami dengan pagar berapi-Mu. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit sampar. Daripada roh maut. Tetapi biarlah kehidupan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Aba. Dan kami percaya. Biarlah firman Tuhan. Injil keselamatan itu. Doa, pujian, penyembahan. Dikumandangkan di mana-mana. Mengubah atmosfer dunia ini. Sampai Tuhan memberikan kemenangan. Sampai Tuhan mengubahkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pesanmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kalau saudara perlu dilayani di dalam doa. Atau saudara perlu konseling. Atau berbicara dengan salah satu konselor kami. Saudara bisa menghubungi call center kami di nomor ini. Maka nanti saudara akan dituntun, didoakan. Supaya kita semua dapat mengalami kemenangan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Karena ini adalah minggu kedua, maka kita akan melakukan perjamuan kudus sekali lagi. Kemarin hari Jumat kita sudah dituntun oleh gembala pembina, didoakan, dipimpin dalam perjamuan kudus. Hari ini sekali lagi kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu persiapkan roti dan anggur yang sudah saudara
ambil yang ada di rumah saudara dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara, kalau saudara sudah siapkan roti dan anggur, maka saya minta untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kemudian kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Jamkan matamu, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa setiap kali kami mau masuk dalam perjamuan kudus, duduk sehidangan dengan Tuhan, maka kami harus memeriksa diri kami masing-masing. Kalau masih ada dosa di antara kami, kalau masih ada dosa dalam hidup kami, ampuni, sucikan, kuduskan. Layakkan kami untuk duduk sehidangan dengan Engkau. Dan biarlah kiranya ketika kami duduk sehidangan dengan Tuhan, memakan roti yang merupakan tubuh-Mu, meminum anggur yang merupakan darah-Mu, maka hidup kami menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang susah dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Uralapa karalapa kata karalaba yasyanta. Uralapa karalapa kata karalaba yasyaralaba laba karalaba kata. Uralapa karalapa yaralapa kata karalapa yasyaralaba ralaba karalaba kata. Uralapa karalapa ralapa syaralaba laba raba raba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Untuk karya penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Paskah, Passover, yang artinya diluputkan. Kami imani tubuh dan darah-Mu itu menjadi materai dalam hidup kami ya Tuhan. Melindungi kami dan menjaga kami, keluarga kami. Terima kasih Aba, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang kudus. Engkau mati disalibkan supaya kami yang seharusnya binasa justru memperoleh kehidupan yang kekal. Kami yang seharusnya dihukum tetapi kami memperoleh kebebasan, kelepasan, kelegaan, penghiburan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi, sertai mereka, berkati mereka. Apapun yang menjadi seruan hati mereka, doa-doa mereka hari-hari ini. Apapun keadaan mereka, Tuhan jawab doa-doa mereka. Jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, biar kiranya hari-hari ini perubahan itu mulai terjadi. Perubahan itu mulai terjadi. Terima kasih Abba, terima kasih, terima kasih. Kami percaya kepadamu, kami percaya kepada kuasa di dalam darah-Mu yang kudus, di dalam nama-Mu yang hebat, di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang takut mendapatkan penghiburan, bahkan yang susah mendapatkan penghiburan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama kita yang percaya. Kita katakan amin.
Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Oleh sebab itu, siapkan persembahan saudara dan kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan secara elektronik atau saudara nanti bisa kumpulkan di dalam amplop dan saudara bawa, titipkan kepada staf yang ada di gereja di lantai 2. Kalau saudara sudah siap, kita angkat persembahan kita dan kita doakan bersama-sama. Kita katakan bersama-sama, 2, 3. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis. Dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh sebab itu saya sekali lagi mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bangkit berdiri, angkat tangan kita, dan buka hati kita, arahkan kepada Tuhan Yesus, siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Demikianlah akan terjadi jika kamu mendengarkan firman Tuhan itu, serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya, yang diikrarkannya dengan sumpah kepadamu. Ia akan mengasihi engkau, Ia akan memberkati engkau, dan Ia akan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Segala ternak, anak kambing dombamu akan diberkati oleh Tuhan di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu untuk diberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu. Dan tidak ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal akan ditimpahkannya kepadamu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuannya yang manis di dalam Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita.